Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas masalah kedewasaan berpikir ya. Jadi seringkali kalian ini memiliki pemikiran ingin dianggap sebagai orang dewasa, jadi tidak ingin dianggap sebagai anak-anak, meskipun kalian sadar bahwa tubuh kalian atau fisik kalian itu menunjukkan masih dalam taraf remaja atau perpindahan antara anak-anak dengan remaja dengan dewasa, yaitu masa remaja. Tapi seringkali kalian itu masih punya rasa tidak terima kalau dianggap masih remaja atau masih anak-anak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu kedewasaan berpikir. Kedewasaan berpikir adalah kemampuan untuk menafsirkan kenyataan dengan perspektif yang matang, ditandai dengan berpikir positif, bertanggung jawab, empati, dan mampu mengelola emosi dengan baik, bukan hanya berdasarkan usia. Hal ini melibatkan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menerima kritik, menahan diri dari reaksi berlebih, dan tidak terperangkap dalam narasi negatif atau ego. Nah, setelah kita tahu apa itu kedewasaan berpikir, sekarang bagaimana cara mencapai kedewasaan berpikir ya. Mencapai kedewasaan berpikir adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengembangan pola pikir positif, kemampuan belajar dari pengalaman, meningkatkan kemandirian, dan mengendalikan emosi. Ini bisa dicapai dengan berbagai cara seperti menerima kritik, mengambil keputusan bijaksana, bersikap tanggung jawab, dan memperluas wawasan. Jadi sebenarnya kalau kalian masih merasa menganggap kenapa aku dianggap seperti anak kecil, cara berpikirku itu sudah seperti orang dewasa, jika kalian masih punya persepsi seperti itu, maka sebenarnya kalian belum mencapai titik kedewasaan berpikir. Ditambah lagi, kedewasaan berpikir itu proses berkelanjutan. Jadi kalau dianggap belum dewasa dalam pemikiran, ya santai-santai saja, karena memang proses untuk mencapai kedewasaan berpikir itu adalah proses yang berkelanjutan, bukan hanya pada satu titik, tapi ada pada proses yang berkelanjutan. Jadi tidak peduli dengan usia, tidak peduli dengan wawasan, tapi semua itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Nah, untuk bisa memaksimalkan kedewasaan berpikir, tentu nanti kita membutuhkan banyak hal, pengalaman, terus pola pikir, pengalaman, terus kemandirian, dan pengendalian emosi. Seperti itu. Jadi kedewasaan berpikir itu proses berkelanjutan. Tidak usah terlalu dianggap kalau kalian dianggap belum dewasa atau pikiran kalian masih seperti anak-anak. Nikmati saja prosesnya. Nah, untuk mencapai kedewasaan berpikir secara maksimal, ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama yaitu kita kembangkan pola pikir positif dan konstruktif. Berpikir positif, melatih diri untuk selalu berpikir positif bahkan dalam situasi sulit agar tidak mudah goyah. Nah, ini kita perlu latihan ya. Berpikir positif itu kita perlu latihan. Kita harus selalu melatih diri untuk berpikir positif bahkan dalam situasi yang sulit agar kita tidak mudah goyah. Terus kemudian fokus pada solusi. Jangan mengeluh atau menyalahkan, fokuslah pada ide-ide positif dan gagasan untuk memperbaiki keadaan. Terus kemudian bersyukur ya. Jadi setelah kita fokus pada solusi, kita kemudian bersyukur, mengucapkan rasa syukur, membantu berpikir lebih jernih meski ada hal yang tidak sempurna. Jadi bersyukur itu melatih mempersepsi kita untuk bisa berpikir lebih jernih. Kita tahu bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, tapi dengan bersyukur kita akan bisa menilai sesuatu dengan lebih baik dan lebih
adil, lebih jernih. Nah, setelah mengembangkan pola pikir positif dan konstruktif, langkah kedua yaitu belajar dari pengalaman dan lingkungan. Ya. Yang kedua yaitu kita harus bisa belajar dari pengalaman dan lingkungan. Terima perubahan, hadapi perubahan hidup dengan bijaksana dan jangan takut melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Anggap saja kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang. Kita harus bisa menerima suatu perubahan, kita harus bisa menghadapi perubahan dalam hidup dan menerimanya dengan bijaksana. Kita tidak boleh takut untuk melepaskan ekspektasi atau harapan yang tidak realistis. Belajar dari pengalaman dan lingkungan ini sangat penting, terutama untuk kalian yang mau atau ingin mencapai kedewasaan berpikir yang lebih baik. Ingat ya, prinsip awalnya kedewasaan berpikir itu proses berkelanjutan. Yang bisa kita lakukan hanya memaksimalkan agar proses ini bisa maksimal pada tahap yang ada pada diri kita saat ini. Nah, langkah-langkahnya yang pertama tadi itu mengembangkan pola pikir positif dan konstruktif, terus kemudian yang kedua belajar dari pengalaman dan lingkungan. Kita tahu bahwa pengalaman itu menempa hidup kita, dari pengalaman kita banyak belajar, dari lingkungan juga kita banyak belajar. Tidak semua hal harus kita alami, ya. Tidak semua hal harus kita alami. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari pengalaman, ya, juga dari pengalaman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ambil pelajaran dari pengalaman, jangan hanya terpaku pada masa lalu, tetapi jadikan pengalaman baik pribadi maupun pengalaman orang lain sebagai sumber pelajaran. Kita tahu bahwa mabuk-mabukan itu jelek. Nah, orang yang senang mabuk-mabukan kehidupannya itu rata-rata kehidupannya itu kacau. Orang yang senang judi itu rata-rata kehidupannya amburadul. Ya udah, kita tidak usah mencari pengalaman di sana, kita ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mengalaminya. Itu cukup bagi kita agar kita tidak mengalami banyak hal negatif dalam kehidupan kita. Terus kemudian terbuka terhadap kritik. Lihat kritik dan saran sebagai peluang untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan pribadi. Nah, jadi kritik yang ditujukan kepada kita, yang kita dengar tentang sikap kita, tentang keputusan-keputusan kita, lihat itu sebagai peluang untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan pribadi. Kalau kita bisa mencapai atau melakukan hal semacam ini, insya Allah peluang untuk bisa memaksimalkan kedewasaan berpikir itu akan lebih luas. Terus yang ketiga, tingkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Ya, jadi kita tidak usah terlalu fokus terhadap omongan orang. Yang penting kita punya kemauan yang kuat untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab kita. Kita bisa buat keputusan sendiri, ambil keputusan secara mandiri setelah mempertimbangkan berbagai konsekuensi. Ya. Kita meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab itu dengan langkah yang pertama membuat keputusan sendiri. Ya, keputusan kita itu harus kita pertimbangkan dengan matang. Kita lihat saat kita mau mengambil keputusan, konsekuensinya apa saja. Setelah kita tahu mempertimbangkan berbagai konsekuensi, baru kita ambil keputusan. Baik juga kita berdiskusi dengan orang, berdiskusi dengan orang tua, sahabat, dan lain sebagainya sebelum kita mengambil keputusan. Karena dengan mendengarkan dari pengalaman berbagai orang tentang suatu masalah, pemikiran dari banyak orang tentang suatu masalah, insya Allah kita bisa mempertimbangkan dengan lebih matang tentang keputusan yang akan kita ambil. Nah, setelah itu apa? Setelah kita bisa buat keputusan sendiri, yaitu berani bertanggung jawab. Miliki rasa tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang kita lakukan, karena ini adalah fondasi dari pribadi yang dihormati. Kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap keputusan kita, ya jangan berharap orang akan hormat kepada kita. Ya, kalau istilahnya orang Jawa dulu itu kan ada istilah sabdo pandito ratu tan keno olah wali. Jadi
apa yang sudah diputuskan itu harus dilakukan, termasuk bertanggung jawab terhadap akibat dari keputusan yang kita buat. Terus kemudian jaga komitmen, tunjukkan bahwa Anda bisa dipercaya dengan menjaga komitmen yang telah dibuat. Menjaga komitmen ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan orang terhadap kita. Jangan sampai kita sudah membuat komitmen, kita sudah buat janji, kita sudah buat kesepakatan, tapi ternyata kita mengingkarinya. Ini akan memberikan persepsi terhadap orang-orang tentang diri kita dengan persepsi yang negatif. Orang-orang akan menganggap bahwa kita itu masih seperti anak-anak yang tidak bisa menjaga komitmen, tidak bisa menjaga kesepakatan. Nah, setelah itu apa? Kita kelola emosi dan mengendalikan diri. Kita latih untuk mengelola emosi kita dan mengendalikan diri kita. Tetap tenang, belajar untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi saat menghadapi masalah agar bisa berpikir lebih jernih. Ya. Saat kita bisa tenang, insya Allah keputusan yang kita ambil juga akan lebih baik. Apalagi kalau ini keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, kita harus benar-benar dalam keadaan tenang saat kita memutuskannya. Seperti halnya kalian nanti mau kuliah atau bekerja. Kalau kuliah mau ambil jurusan apa, ini kan juga nanti akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Maka mengambil keputusan semacam ini kita harus dalam kondisi tenang, tidak terburu-buru, tidak karena pengaruh dari orang lain. Itu semua harus kita putuskan dalam kondisi yang tenang, bukan dalam kondisi yang emosional. Terus kenali hal baik dan buruk. Pahami mana yang baik dan buruk sebagai pondasi utama untuk bertindak dengan tepat. Mengenali baik dan buruk ini bukan hanya berpacu atau mengacu pada diri kita sendiri. Baik dan buruk menurut kita belum tentu baik dan buruk menurut orang lain. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Buruk dari persepsi kita belum tentu buruk dari persepsi orang lain. Maka untuk memahami ini semua kita juga harus paham dengan lingkungan. Kita harus bisa mengenali baik dan buruk menurut kita dan menurut lingkungan. Kalau sudah sesuai ya berarti tidak masalah, tapi kalau tidak sesuai maka kita harus bisa mengenali ini dengan baik agar keputusan yang kita ambil itu tidak bertentangan atau menjadi hal buruk bagi orang lain. Terus kemudian kembangkan empati. Lihat situasi dan dari sudut pandang orang lain, pahami perasaan mereka dan tanggapi dengan lebih empatik. Saat kita mengembangkan empati itu apa? Memahami sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, seperti kita memahami penderitaan orang, terus kesusahan orang dan lain sebagainya, itu namanya empati. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang orang lain, memahami perasaan mereka dan tanggapi dengan empati. Nah, setelah itu apa? Perluas wawasan dan interaksi sosial. Yang kelima ya, perluas wawasan dan interaksi sosial. Dengan memperluas wawasan dan interaksi sosial kita akan lebih mudah menjadi atau mencapai kedewasaan berpikir yang lebih maksimal. Kita meningkatkan pengetahuan kita, dengan memperluas wawasan, pengetahuan juga akan bertambah. Teruslah belajar untuk memperluas wawasan dan pemahaman yang akan membantu mengambil putusan yang lebih bijaksana. Kalau kita tidak memiliki wawasan yang luas, tentu keputusan yang akan kita ambil itu bisa jadi buruk bagi orang lain. Maka wawasan dan interaksi sosial itu harus kita tingkatkan agar kita bisa lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Terus kemudian perluas lingkaran sosial, bergaulah dengan orang-orang yang tepat yang dapat memberikan pengaruh positif dan membantu Anda untuk tumbuh. Terus kemudian hormati orang lain, hargai perbedaan pendapat dan jangan memandang rendah atau mencari-cari kelemahan orang lain. Ya. Dengan kita memperluas lingkaran sosial, kita akan lebih bijaksana. Kita tahu dengan berbagai macam kondisi orang dari berbagai macam strata sosial,
dari berbagai macam adat dan budaya yang ini membantu kita untuk lebih bijaksana. Kita hormat pada orang lain, menghargai perbedaan, dan tidak memandang rendah atau mencari kelemahan orang lain adalah sebuah titik awal kita bisa memutuskan sesuatu secara bijaksana yang menandakan bahwa kita mencapai kedewasaan berpikir yang lebih baik. Baik anak-anak, saya kira itu cukup ya. Kalau kurang jelas nanti bisa konsultasi ke saya. Tapi pada intinya kedewasaan berpikir itu proses berkelanjutan. Yang penting faktor-faktor yang mempengaruhi kedewasaan berpikir itu bisa kita laksanakan agar kita mampu mencapai kedewasaan berpikir yang lebih baik. Yang pertama, kembangkan pola pikir positif dan konstruktif. Terus kedua, belajar dari pengalaman dan lingkungan. Yang ketiga, tingkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang keempat, kelola emosi dan kendalikan diri. Dan yang terakhir, perluas wawasan dan interaksi sosial. Semoga dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan memiliki pemikiran menuju kedewasaan yang lebih baik dan lebih matang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.